Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beraktivitas yang mungkin masih beraktivitas di malam hari ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan berbagi materi pembelajaran, yaitu mata pelajaran matematika yang khususnya kelas 8. Nah, di kesempatan ini yang akan saya bahas yaitu bab tentang relasi dan fungsi. Baik, tidak berlama-lama kita langsung saja ke materinya. Untuk itu, sebelum saya membahas materinya lebih luas, lebih dalam, saya mengharapkan kepada teman-teman semuanya untuk bisa membantu like, subscribe, komen, dan juga silakan untuk dipahami penjelasan materi yaitu tentang relasi dan fungsi bab 3 kelas 8. Baik, pada bab 3 ini yaitu tentang relasi dan fungsi, saya di sini akan sedikit menjelaskan dulu apa itu relasi dan apa itu fungsi. Yang pertama yaitu relasi. Pengertian dari relasi yaitu hubungan himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kata hubungan itu disebut dengan relasi, atau bahasa matematiknya hubungan itu adalah relasi. Yang kedua yaitu menyatakan relasi dari himpunan A dengan diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi penyajian relasi ini ada 3, yaitu diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, di bawah ini adalah contoh daripada diagram panah. Nah, relasi ini pada contoh pertama yaitu diagram panah. Misalkan untuk nama kota ini adalah himpunan A. Ini untuk nama pulau itu himpunan B. Ini anggota himpunan A yaitu nama kota. Terus himpunan B adalah nama pulau. Nah, dilihat lagi di sini keterangannya, jika tanda panah atau sebagai tanda hubung antara himpunan A ke himpunan B, ya artinya ini nama relasinya yaitu nama relasinya terletak di pulau. Maka coba kamu lengkapi diagram panah di atas dengan menggunakan penghubung yaitu tanda panah. Demikian sehingga menjadi benar. Kita hubungkan misalkan hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Di sini yang pertama Bandung ini terletak di Pulau Jawa. Terus Semarang juga terletak di Pulau Jawa. Medan terletak di Pulau Sumatera, dan Denpasar terletak di Pulau Bali. Nah, yang kedua yaitu penyajian relasi dalam bentuk diagram Kartesius. Contoh di sini misalkan himpunan A yaitu 2, 3, dan 4. Dan himpunan B yaitu 1 dan 3.
perintahnya di sini buatlah diagram kartesius yang menyatakan relasi. Nah, nama relasinya yaitu ini lebih dari, ya, nama relasinya lebih dari himpunan A ke himpunan B. Jadi ini penyajian dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk diagram kartesius, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini diagram kartesius yaitu yang terbentuk atau apa namanya, terbentuk oleh dua buah garis, yaitu garis X, ya, garis X dan garis Y. Nah, ini sama halnya, ya, dihubungkan dengan dia apa namanya, anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, di sini anggota himpunan A kita tuliskan pada garis X, ya. Himpunan B kita tuliskan pada garis Y, atau vertikal, ya. Garis X horizontal. Oke. Nah, di sini nama relasinya, ingat di sini nama relasinya adalah lebih dari. Berarti himpunan A di sini kan 2. Nah, 2 kalau di sini ditulis dari mulai angka 1 tidak apa-apa, ya. Kalau kita mau tuliskan saja langsung 2, 3 dan 4 itu juga boleh. Oke, di sini anggota himpunan A kita hubungkan ke anggota himpunan B. 2 relasi atau hubungannya lebih dari berapa di sini? 1, kan. Nah, di ini berarti kita kasih titik koordinat antara garis angka 2 dengan garis angka 1. Selanjutnya 2 tidak lebih dari 2 juga, ya, kan ini mah sama dengan, berarti kalau 2 dengan 3 berarti kan 2 lebih kecil dari 3, berarti di sini hanya 1. 2 lebih dari 1. Ya, sekarang 3. Nah, 3 di sini yaitu lebih dari 1, ya. Kita buat titik koordinatnya. Terus lebih dari 2. Terus yang selanjutnya 4. 4 lebih dari 1, 4 lebih dari 2, dan 4 lebih dari 3. Nah, itu contoh daripada diagram kartesius. Nah, yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Contohnya misalkan di sini ada himpunan A yaitu 3, 6, dan 9, himpunan B yaitu 1, 2, dan 3. Nyatakan relasi. Nah, nama relasinya yaitu 3 kali dari. Nah, kita harus paham nih nama relasinya nih untuk menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, dari himpunan A ke himpunan B dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, bentuknya seperti ini, ya, himpunan pasangan berurutan. Oke. Sini tadi adalah anggota himpunan A yaitu 3, 6, dan 9, anggota himpunan B yaitu 1, 2, dan 3. Kita buat ke dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, 3 ini kan 3, ya. 3 kali dari berapa nih? 3 kali dari 1. Nah, ini berarti kan pasangannya 3 kali dari 1. Terus selanjutnya 6, ya. 6 3 kali dari 2, berarti kan 6, ya. 3 kali dari 2. Nah, ini kan 6 itu kan hasilnya apa namanya, 6 itu 3 kali dari 2, kan. Terus selanjutnya 9. 9 berarti 3 kali dari 3, ya kan. 3 kali 3 kan 9. Ini bentuk penyajian relasi yaitu untuk nih diagram panah dan
diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu fungsi atau pemetaan. Kita lanjutkan dulu untuk pembahasannya, nanti berikutnya kita bahas yaitu tentang contohnya, contoh tambahannya selain dari yang tadi dibahas contohnya. Nah, yang kedua yaitu fungsi atau pemetaan ya, fungsi atau pemetaan. Kita lihat dulu pengertian daripada fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan, fungsi adalah suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus di mana setiap anggota A dipasangkan dengan tepat pada satu anggota himpunan B. Demikian pula jika A adalah anggota himpunan A, ya, jadi A kecil ini anggota dari himpunan A, karena penulisan lambang himpunan itu dengan huruf besar. Kalau ini berarti anggotanya, anggota dari himpunan A tersebut. Selanjutnya B adalah anggota himpunan B dan A dipasangkan dengan B. Nah, jadi anggota himpunan B ini, anggota himpunan A ini nanti dipasangkan dengan anggota himpunan B. Ini sama halnya dengan relasi juga ya. Jadi dihubungkan sama. Cuman beda fungsi atau ada perbedaan hubungannya. Kalau untuk relasi itu dari anggota himpunan A bisa dihubungkan lebih dari satu kepada anggota himpunan yang lainnya atau himpunan B. Kalau untuk fungsi atau pemetaan ini hanya tepat satu anggota B atau anggota yang lain. Nah, berikutnya mana tadi? A dipasangkan dengan B, maka B disebut dengan bayangan atau peta. Bayangan atau peta A. Dikatakan pula A dipetakan ke B ditulis dengan lambang A dipetakan terhadap B. Sebagai contoh di sini, misalkan ini anggota, ini masukan ya, masukan itu adalah misalkan anggota himpunan A. Terus ini ukuran baju berarti anggota himpunan B. Nah, di sini anggota himpunan A, ya, yaitu nama orang ya, Amira, Ayu, dan Wina. Anggota himpunan B ini adalah ukuran baju M dan S. Nah, bila kita kelompokkan, di sini ada dua himpunan yaitu himpunan A, nama orang tadi Amira, Ayu, dan anggota himpunan B yaitu M dan S. Berikutnya, ya, yang kedua yaitu mengenal daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, daerah bayangan atau rank ya pada pemetaan. Nah, kalimat ini ya, domain, kodomain, rank ini juga berlaku pada relasi. Jadi di relasi juga ada yang disebut dengan domain, ada yang disebut juga dengan kodomain dan rank. Domain daerah asal, kodomain daerah kawan, rank adalah hasil atau bayangan pada suatu pemetaan relasi, fungsi ataupun relasi. Contoh tadi di sini, contoh yang keduanya, misalkan ini himpunan A yaitu Lina ya dan Yana.
Terus anggota himpunan B yaitu 6, 7, dan 8. Dalam hal ini himpunan 6 dan 7 disebut daerah bayangan atau rank. Ini hasil dari pemetaan himpunan A ke himpunan B atau daerah hasil. Himpunan A disebut daerah asal. Ini daerah asalnya adalah himpunan A atau domain. Ya, himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Ya, jadi kita harus tahu mana itu domain, mana kodomain, dan rank. Ini ranknya yaitu 6 dan 7. Hasilnya, hasil dari hubungan himpunan A ke himpunan B. Nah, ini nama relasinya atau nama relasinya ya. Nama relasinya adalah ukuran sepatu. Lina ukuran sepatunya 6, berarti Yana ukuran sepatunya 7. Atau yang selanjutnya, atau yang ketiga, menyatakan pemetaan dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Contoh di sini misalkan diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4, himpunan B 4, 5, 6, dan 7. Jika hubungan A ke B merupakan pemetaan dengan relasi khusus. Relasi khusus yaitu fungsi tadi ya. Nama relasinya yaitu 3 kurangnya dari. Maka nyatakan pemetaan atau fungsi tersebut sebagai diagram panah, di himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius, dan tabel. Nah, kalau untuk fungsi di sini ada tambahan satu yaitu tabel. Kalau untuk relasi tadi kan hanya 3 doang ya, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Oke, berikutnya. Nah, ini penyelesaiannya. Tadi yang pertama kita sajikan ke dalam diagram diagram panah ya. Nah, di sini tadi himpunan A-nya yaitu 1, 2, 3, dan 4, himpunan B-nya 4, 5, dan 7. Nah, nama relasinya kita ingat kembali. Nama relasinya yaitu 3 kurangnya dari. 3 kurangnya dari. Berarti 3 kurangnya dari 4. Nah, 1 dan 4 kan kurangnya 3. Terus 2, 3 kurangnya dari 5. 3 kurangnya dari 6. 4 kurangnya 4 ya, itu 3 kurangnya dari 7. Nah, yang berikutnya diagram himpunan pasangan berurutan. Kita tinggal dipasang-pasangkan saja ya. Himpunan A pasangannya dengan himpunan B yaitu 1 dan 4, 2 dan 5, 3 dan 6, 4 dan 7. Terus yang C juga sama, kita tinggal tuliskan himpunan A-nya yaitu yang berada pada posisi garis X ya. Himpunan B berada posisi pada garis Y. Kita tinggal buatkan titik koordinatnya ya sesuai dengan jalur garisnya. 1 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6, 4 dengan 7. Terus kemudian yang D yaitu dengan tabel. Nah, ini bentuk tabel ya, untuk kolom baris pertama yaitu himpunan A ya, pada sumbu X. Terus ya, garis yang kedua baris yang kedua yaitu himpunan B atau Y. Himpunan Y. Selanjutnya menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan. Bila banyak anggota himpunan A atau NA, ini banyaknya anggota himpunan A sama dengan A, dan banyak anggota himpunan B atau NB sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah B kuadrat.
B kuadrat, maaf, B pangkat A. Oke, yang selanjutnya ini notasi fungsi. Nah, notasi fungsi ini dengan menggunakan rumus fungsi ya. Kita lihat uraiannya atau apa namanya keterangannya ya. Jika suatu pemetaan atau fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dengan X anggota himpunan A dipetakan ke Y anggota himpunan B, maka notasi pemetaannya adalah ini simbol dari fungsi f. X dipetakan ke Y, maka dibacanya F memetakan atau dipetakan ya, terhadap X ke Y. Y disebut bayangan X oleh F. Jika bayangan X oleh F dinyatakan dengan Fx, ya ini bentuk notasi fungsi, maka rumus pemetaan atau fungsi atau rumus fungsi f adalah fx sama dengan y atau y sama dengan fx. Ini rumusnya nih. Ya, untuk fungsi ya yang sering digunakan yaitu fx sama dengan y atau fx ya atau fx sama dengan AX plus B. Tuh. Ya. Selanjutnya kita ke bagian yang keenam atau bagian dari fungsi, yaitu nilai fungsi. Jika fx memetakan jika fx atau dalam tulisannya seperti ini ya, fx, maka untuk x sama dengan a diperoleh f a. Dalam hal ini f a adalah bayangan a oleh f atau nilai dari f untuk x sama dengan a. Ya, supaya lebih paham kita lihat contoh di sini. Misalkan fungsi f dari a sama dengan ini himpunan A yaitu 0, 1, dan 2 ke himpunan B yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ditentukan oleh fx dipetakan terhadap x plus 2. Tentukan rumus untuk fungsi f, bayangan dari 0 oleh fungsi f, daerah hasil dari fungsi tersebut. Penyelesaiannya kita lihat bersama-sama di sini sambil kita pahami ya. Karena fungsi f ditentukan oleh fx, maka dipetakan terhadap x plus 2, maka rumus fungsi fx adalah fx sama dengan x plus 2. Ini ingat, ini adalah rumus fungsi tadi ya. Ini rumus fungsi, yaitu rumus fungsi tadi kan fx ya, fx sama dengan y. Maka untuk x2 ini adalah yaitu sebagai y ya. Oke, bayangan dari x oleh fungsi f adalah fx karena fx sama dengan x plus 2 sehingga untuk x sama dengan 0. Ini yang bagian B-nya ya. Berarti yang bagian B ini bayangan bayangan dari 0 oleh fungsi f. Diperoleh f ya. Berarti 0 itu adalah x-nya ya. Coba.
0 ini adalah sebagai X ya. 0 ini sebagai X. Maka kita tuliskan F0 sama dengan, tadi kan X-nya diganti dengan 0. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi bayangannya adalah 2. Ya, bayangan dari 0 oleh F adalah 2. Ya, terus yang C, daerah asal dari fungsi adalah himpunan A sama dengan 0, 1, 2. Maka daerah hasilnya dapat dicari sebagai berikut. Daerah hasil dari fungsi tersebut. Kita lihat di sini fungsi A. Kita masukkan ke dalam rumus ini tadi ya. Yang rumus apa yang ini ya. Kita masukkan ke dalam ini. Ini misalkan ini tadi apa? F X sama dengan X plus 2 ya. Oke. Nah, X-nya ini diganti dengan 0 ya, karena apa diganti dengan himpunan A ini ya, 0, 1, 2, 0, 1 dan 2. Nah, yang pertama, untuk X sama dengan 0 maka F0 dipetakan terhadap X plus 2, X-nya diganti dengan 0, berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2, atau F memetakan 0 kedua. Terus yang selanjutnya untuk X sama dengan 1, ya yang ini, maka F1 dipetakan terhadap X ini diganti dengan 1, ya 1 ditambah 2 sama dengan 3, atau F memetakan 1 ke 3. Terus untuk X sama dengan 2. Maka F2 dipetakan terhadap tadi X plus 2 ya, X-nya diganti dengan 2 ini. Dengan ini. Ganti dengan 2, maka 2 ditambah 2 sama dengan 4, atau F memetakan 2 ke 4. Jadi daerah bayangan dari Fx X plus 2 adalah 2, 3, dan 4. Ini daerah apa namanya bayangan atau hasilnya ya, atau rank seperti itu. Ya, contoh yang lain di sini misalkan diketahui Fx sama dengan 3x min 2. Tentukan nilai fungsi f untuk a x sama dengan 2. Ya, jadi nilai x-nya adalah 2. Nanti kita masukkan ke dalam rumus ini. Terus yang kedua x sama dengan a, yang C yaitu x sama dengan a plus 1. Untuk penyelesaiannya, sini rumus fungsinya yaitu fx sama dengan 3x min 2. Maka untuk x diperoleh, sini kan fx ini ganti kita dengan 2. Ya. Maka f2 sama dengan 3. Sini kan awalnya yaitu x min 2 ya, 3x min 2. Maka x ini x yang ini diganti dengan 2. Nah, maka 3 kali 2 kurangi 2 sama dengan 3 kali 2 6 dikurangi 2 yaitu 4. Untuk jawaban yang A. Yang B, x sama dengan A diperoleh FA. Nah, FA maka tadi nilai x-nya ini diganti dengan A. Maka di sini FA sama dengan 3 kali x ini diganti dengan A, berarti 3 kali A dikurangi 2. 3 kali A yaitu 3A dikurangi 2. Karena ini tidak bisa dikurangkan, hasilnya adalah 3A kurangi 2. Untuk yang C, untuk X sama dengan A plus 1 diperoleh, ini fx kan, fx-nya diganti dengan A plus 1. Sama dengan 3 kali ini X ya, diganti dengan A plus 1 kurangi 2. Maka 3 kali A, nah, yaitu 3A. Ini ya 3A. Terus 3 kali 1 yaitu 3 dikurangi 2. Berarti kan 3
ini dijumlahkan dengan suku-suku yang dengan suku yang sama. 3A ini tidak ada pasangannya ya untuk dijumlahkan, maka diturunkan yaitu tetap 3A. 3 kurangi 1 yaitu 3 kurangi 2, maaf, 3 kurangi 2 yaitu 1. Maka untuk yang C jawabannya adalah 3A plus 1. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk materi relasi dan fungsi. Ya, untuk lebih luasnya kita bisa cari pengembangan soal-soal ya, baik itu di buku paket ataupun di media-media yang lainnya. Nah, untuk sebelum mengakhiri, silahkan untuk teman-teman ya, yang penasaran dari materi tadi mengerjakan soal-soal ini, 2 soal ya, itu 2 ini. Nah, silahkan boleh di kolom komentar di jawabannya ya. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan di kesempatan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua yang menyimak materi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.